Salah satunya adalah kita beri kemampuan untuk terus membaca ayat-ayat Allah. Karena sesungguhnya kecintaan kita terhadap Al-Quran salah satunya dibuktikan dengan membacanya. Setelah itu nanti mengamalkannya, mengajarkannya dan sebagainya. Dan jaminan bagi orang-orang yang melazimi Al-Quran baik di bulan selain bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, maka Masya Allah kita mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jaminannya surga. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang besok di hari kiamat dan memberikan syafaat kepada pembacanya. Ini baru satu hadis. Di mana pada waktu itu kondisi sangat tidak bisa kita bayangkan. Jadi hadis yang lain, fihil Quran salasuna ayah, syafaat rajuli hatta khufirullah, syafaat rajuli hatta khufirullah, wahya tabarakalladzi biyadil mulk. Ini tapi ya memang untuk istiqomah saya sendiri terus terang belum bisa. Jadi di dalam Al-Quran ada satu surat jumlahnya 30 ayat yang dia akan memberi syafaat ya kepada pembacanya sehingga pemanjaan kemudian ini ayat surat apa? Wal tabarokaladzim atau surat tabarok. Ini apa namanya dalam ini diceritakan besok orang yang dikubur akan ditanya oleh malaikat ya. Kalau nggak bisa jawab dan ini digebuki. Tapi ketika kita melazimkan ayat ini, kita bisa terhindar dari siksa kubur. Masya Allah itu. Jadi ya mau pendek 5 menit, 10 menit, tapi setan selalu kadang mengalahkan hawa nafsu kita itu kalah. Ya, lihat HP itu, mau tidur bisa lama itu, lama. Saya sendiri begitu, setengah jam udah kerosok. Tapi membaca segitu aja kadang kita lalai. Maka monggo. Dari hadis yang lain ini agak panjang, kita baca artinya aja. Barang siapa membaca 50 ayat dalam sehari semalam, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang membaca 100 ayat, maka dicatat sebagai orang yang taat. Barang siapa membaca 200 ayat, maka ia tidak akan dibantah oleh Al-Quran pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membaca 500 ayat, maka dicatat baginya perbendaharaan harta berupa pahala. Masya Allah. Kita nonton sing pun rutin 500 ayat setinten. Masya Allah. Masya Allah. Yang 200 insya Allah. Bismillah. Motivasi. Yang 100 nih paling boten 50. Pun 50 belum ya bercita-cita. Bercita-cita. Jamaah rahimakumullah, banyak hadisnya banyak banget ya. Keutamaan-keutamaannya. Nah ini di akhirat. Nah kita sekarang masih hidup di dunia. Maka kita pun perlu motivasi apa sih manfaatnya maca Quran, karena zaman sekarang adalah zaman materialistis dan memang Allah juga tahu. Maka pahala itu sering diwujudkan dikatakan dalam bentuk materi, dan besok wallahi kita akan ainul yakin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pahala-pahala yang diberikan perjanjian kita di dunia ini besok di akhirat diwujudkan dalam bentuk materi. Ada yang punya istana yang luar biasa. Nah ini sekarang untuk menguji kita termasuk orang yang percaya apa enggak. Seperti kemarin
raqatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Ternyata dari sekian nun sewu di sekitar masjid sini, kira-kira kalau ke masjid semua yang laki-laki, masjidnya pun muat apa mboten? Mboten nggih. Mboten nggih. Sampai teng pundi tanggan kula ngaten paling 3 shop. Niki termasuk nun sewu rada akeh lah. Kalau masjid saya itu kan apalagi Pak Daroja sudah tahu yang laki-laki shopnya hanya beberapa itu pancen nggak penuh. Ya. Ternyata nun sewu banyak yang nggak begitu yakin. Ya, nggak begitu yakin. Coba kalau apa namanya di minggu nggak usah banyak-banyak, sing sholat subuh neng masjid Mujahidin, pokoknya 50.000. Ini penuh apa penuh? Mesti penuh itu. Bos sing ngisi iji itu dihitung 2 tahun pun dijak. Begitu rati kayak ngomong, iki anak urung. Katanya itu pasti itu. Malah putune saya perlu sing ngisi neng gendongan dijak. Sing penting kan pokoknya wis ana nyawane. Jatah 50.000. Wallahi besok banyak diantara kita akan menyesal. Kok om biyen ora percaya ya. Itu artinya begitu. Banyak orang yang menyesal besok. Waduh, omahku kok yo neng surga tapi kok. Jadi di surga kan besok ya seperti di dunia. Ada yang penting neng surga. Ya kamu aja di dunia aja. Nun sewu bukan berarti ini meremehkan profesi ya. Kalau umpamanya jadi tukang becak atau apa, mesti ditanya, kowe nek bisa jadi direktur atau jadi pengusaha? Ya direktur, ya pengusaha itu begitu besok. Ya, jangan emang ada yang sering banyak kata, yang penting nang surga, nang empe apa nang apa jenenge maik cilik ya ora apa-apa. Ya, di dunia aja apa namanya kita mengejar apa lagi kehidupan di akhirat, masya Allah. Ini sebagai motivasi kita, maka monggo ya, saya pun sedang berusaha. Kalau nunjukin ini untuk memotivasi, kalau hari-hari biasa saya paling 1 juz sehari. Ya, paling 1 juz. Ya, habis subuh atau plus habis maghrib, dan saya biasakan anak-anak begitu ya, anak-anak istri juga. Walaupun apa namanya ya, yang namanya anak-anak kita juga masih kadang-kadang ini. Tapi saya paksa diri saya untuk seperti itu. Karena kalau nggak dipaksa ya pengennya turun mangan udut nongkrong karepe ngono kuwi. Kalau kita nggak dipaksa. Maka membaca Al-Qur'an, ini orang-orang barat meneliti opo sih manfaatnya maca Quran gitu. Kok dadak wong Islam kok yo gelem-geleme ngentek-entek waktu. Ternyata Masya Allah. Diteliti oleh mereka, dengan banyak membaca Al-Qur'an itu mental itu menjadi sehat. Hari ini banyak orang yang mentalnya nggak sehat, kemarin kita sampaikan. Karena mentalnya nggak sehat, jadi stres, gila dan sebagainya. Puncaknya bunuh diri. Di Indonesia, di Jogja itu ada loh daerah yang banyak orangnya terkenal bunuh diri. Daerah pun di Gunung gitu. Ya karena stres menghadapi kehidupan ini dan sebagainya. Mereka berpikir, nek bunuh diri itu wis rampung urusannya. Padahal baru mulai loh niku. Dikatakan orang yang bunuh diri besok itu di akhirat, di neraka disiksa sebagaimana dia bunuh diri. Nek mau gantung ya dia disiksa dengan gantung. Ngerti gantung, berarti mati urip meneh gantung terus gitu. Karena delok orang kesel ya memang begitu. Orang bunuh diri dengan pisau besok di sana juga gitu. Dia akan menusuk dirinya sendiri. Mati urip meneh tusuk meneh mati urip terus gitu. Nauzubillah nauzubillah min dzalik. Maka di zaman ini di mana banyak orang stres, Al-Quran ini Masya Allah. Karena dengan baca Al-Quran kita tenang, punya harapan. Kemarin tombol hati Kuana 5 perkos yang pertama mau cokoran sak mana nih. Dan dengan baca Al-Quran ngerti mana, kita yang hidupnya bukan susah banget. Jadi orang sing susah wong Gaza, coba kita bayangkan tuh. Kalau kita kok masih merasa susah, kadang kita merasa nonton lagu ini paling susah sak donya itu bahasa apa? Itu lihatlah orang-orang Gaza yang seperti itu, gak punya rumah kayak ini dan sebagainya. Ya Allah. Dan kadang-kadang kita masih bisa nonton dengan tersenyum. Ya kita nonton. Saya sering tidak mau nonton, tidak kuat. Ada share-sharean begini, saya apa namanya jarang buka kalau yang korban ini. Bukan berarti malu, bukan. Iya saya doakan ini yang nyumbang, insya Allah ya dengan doa. Kalau doa saja nggak kita lakukan, saya setiap doa pasti saya selipkan Allahumma ansuril ikhwanal muslimina mustada'afina fi Filistin, paling enggak itu. Sehingga besok lisan kita bisa bersaksi.
Bisa digunakan untuk apa? Kalau itu berdoa saja enggak, biasanya yang dongo enggak, ya biasanya nyumbang orang biasanya. Gimana? Karena berdoa dengan lisan itu lebih mudah, lebih ringan. Dan nek kon kudu ngetokake duit, waduh, mending tuku pulsa umpamanya, naudzubillah. Ya bar itu nyumbang sidik-sidik lah, 1000 2000 nanti untuk hujah begitu kita dituntut oleh saudara kita Gaza, duit sing 1000 2000 teko itik. Aku iki si fulan iki mbiyen nyumbang iki buktine aku iki. Tapi nek mung 1000 2000 ya kebangetan gitu. Ya. Terus ternyata juga ini yang menjadi menarik bagi kalangan orang barat. Membaca Al-Quran dengan tartil, bahkan pertama mendengarkannya, itu bisa menghancurkan sel kanker. Tapi yang paling hebat itu membaca sendiri. Membaca sendiri dengan tartil, ya, tajwidnya benar. Karena apa? Di Al-Quran itu banyak kata-kata atau akhiran yang ini dengung dan lain sebagainya, guna itu ternyata berpengaruh terhadap tubuh. Ya, ada penelitian nanti di YouTube, ya lihat ya. Saya pernah membaca kisah seorang santri, kalau nggak salah di pesantren Kerapiak. Dia divonis kena kanker paru yang sudah tinggal umurnya 1 bulan 2 bulan. Dokter bilang ini udah nggak lama, sudah nafasnya bunyi dan sebagainya. Sama kayaknya datang, udahlah kamu mujahadah, mau Quran terus, nggak usah berhenti kecuali makan dan keperluan yang lain. Maka ketika berjalan 1 minggu atau berapa hari itu keluar bau busuk dari tubuh yang sangat luar biasa. Nggak tertahankan, tapi terus dia baca terus. Setelah itu bau busuk itu berangsur-angsur hilang, terus malah mari, ya. Itu ketika dicek ke dokter heran, kok iso diapake itu loh. Itu begitu cerita dia baca Quran karena sudah pasrah. Dan ternyata di dunia modern saya ikut pelatihan yang namanya SEF, ya. Jadi self immersion freedom teknik, penyembuhan dengan membebaskan emosi. Caranya itu pun pasrah sama Gusti Allah. Umpamanya saya sakit, gini, ya Allah, gitu, aku rela walaupun aku sakit gitu ya, maka aku rela ya Allah, aku pasrah ya Allah, ini darimu dan aku serahkan kesembuhannya kepadamu ya Allah. Itu bendino esok sore itu kon bilang gitu terus nanti ibadah macam-macam itu bayarnya berapa zaman dulu itu 3,5 juta, sekarang udah berapa. Dan itu masya Allah banyak sekali yang itu baik orang-orang kafir maupun orang Islam itu banyak terbantu dengan yang seperti itu. Karena itu tadi justru ketika kita pasrah, kalau filosofi itu di penelitiannya, ketika kita pasrah, kita menerima, berdamai dengan penyakit, tubuh itu atas karunia Allah itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya Allah sudah memberikan mekanisme di dalam tubuh kita bahwa sebenarnya tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau dalam istilah modern itu imunitas tubuh menjadi meningkat, ini dan sebagainya, ya. Itu. Karena apa? Tadi. Jadi membaca Al-Quran, maka monggo, ya, jantung menjadi sehat, kanker menjadi ini kotak, dan ini rahasia orang tidak pikun sampai tua dan juga matanya tetap sehat, ya. Ini penelitiannya juga banyak membaca Al-Quran, ya. Al-Quran yang memang tulisannya Al-Quran itu ternyata berbeda juga ketika sudah hafiz tanpa melihat mushaf, ya. Mushaf Al-Quran itu juga berbeda karena dengan melihat huruf-hurufnya yang ruwet gitu. Huruf-huruf yang ruwet justru itu yang menyehatkan otak dan termasuk menyehatkan mata. Itu yang ruwet itu. Ya, orang kalau yang huruf biasa, aduh, ruwet awal-awal memang pusing, tapi lama-lama justru malah itu akan menyehatkan. Maka monggo, jamaah rahimakumullah, seharusnya seorang muslim, ya, jadi muslim yang taat itu akan menjadi orang yang terbaik di dunia, baik dalam fisiknya yang sehat dan sebagainya, otaknya yang tetap sehat, mental dan hatinya kalbunya tetap sehat, ya, dan di akhirat nanti akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, marilah di bulan Ramadan ini kita perbanyak, ya, ibadah-ibadah termasuk baca Al-Quran. Itu insya Allah kita akan mendapatkan manfaat baik dalam kehidupan dunia apalagi dalam kehidupan akhirat kelak.
Semoga Allah memberikan kita hidayah, keikhlasan untuk terus beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Apabila ada hal yang kurang bermanfaat dan kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.